Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah wa ya amatallah, usikum wa iyaya awwalan bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ahuthukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada subuh hari ini kita masih dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di hari akhirat kelak. Dan semoga segala ibadah dan ketaatan kita dapat membahagiakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan yang diutus oleh Rasulullah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang telah menjelaskan segala bentuk kebaikan yang dapat membahagiakan kita di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat, dan telah mencegah kita dari segala keburukan yang dapat membinasakan kita baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Semoga apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat kita terima, kita amalkan dan kita perjuangkan hingga kita menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan itu semua kita dapat meraih syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yang semua orang butuh akan syafaat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya tentang kriteria pemimpin yang baik menurut Al-Quran, ada dua ayat kalau tidak salah yang pernah saya jelaskan. Saya agak lupa apakah di subuh atau malam Sabtu. Yang pertama tentang kisah Nabi Musa bersama Nabi Syuaib di Madian, yang setelah Nabi Musa menolong putri Nabi Syuaib, memberi minum ternaknya, kemudian beliau dipanggil ke rumah untuk diberikan upah balasan dari bantuannya kepada putri ini. Dari belakang, salah satu dari putri Nabi Syuaib mengatakan kepada bapaknya, "Ya abatistajirhu, wahai bapakku, jadikan dia pekerja. Inna khaira man istajartal qawiyul amin." Dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang akan dijadikan pekerja itu adalah yang kuat lagi amanah,
yang bisa dipercaya. Di sini disebutkan dua kriteria atau sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita jadikan pedoman untuk mencari pekerja atau orang yang mau diberikan amanah kepadanya, termasuk apa yang akan kita hadapi nanti 15 hari lagi, ya, 15 atau 20, ya, 31, 14, 15 lah. Sudah sering saya sampaikan bahwa kaidah yang kita pakai dalam memilih ini, kalau semuanya baik, maka cari yang terbaik. Cari yang terbaik di antara yang baik. Kalau kita mengatakan semuanya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan, maka cari yang paling sedikit kesalahannya, paling sedikit keburukannya. Dan itu bisa kita lihat. Dan saya selalu mengatakan bahwa selama menua, ya, seburuk-buruknya orang Islam pasti kamu to di Cina. Ya, ini manipulasi. Tegai makasinta ita, tegai makasi, tegai maiga di Cina, maiga kesina. Dan saya selalu mengakhiri dengan mengatakan ajak tak salah pilih, ya, sedih tak pilih, ya, ajak na dua apalagi telu, ya, nah, sebab ko dua ya rega telu tak pilih batal jadi sedih na, ya. Nah yang satu ini yang harus kita lihat adalah bagaimana yang disebut karakteristik pemimpin dalam Al-Quran. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kisah Nabi Musa Alaihi Salam itu menggambarkan bahwa pemimpin yang akan dijadikan pemimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dipilih adalah yang kuat akidahnya. Nabi Musa Alaihi Salam meninggalkan Mesir itu untuk mempertahankan akidah. Keluar dari Mesir ke Madian cari suaka itu untuk mempertahankan akidah. Jangan dibalik. Jangan dikatakan Nabi Musa itu pengecut. Nesenya lian elok ditikkan lari. Nah, itu orang cerdas itu. Yang biasa kita sebutkan bahwa ia mengurangkan lari. Yang monrodong, maka dia pergi dan di sana memperlihatkan bagaimana dia kesungguhannya untuk berbuat baik, kesungguhannya untuk berbuat baik. Padahal kenyataannya dia butuh bantuan, dia butuh segalanya, tapi dia tetap membantu. Dan tanpa pamrih, tidak butuh balasan dari sesama. Ya terbukti setelah membantu, dia bersandar ke pohon dan mengatakan kepada Allah, melaporkan segala kebutuhannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Kekuatan akidah, iman, keyakinannya bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang saya butuhkan sekarang. Apa yang kamu turunkan kepada aku ya Rabb? Kami butuh. Nah, bagaimana balasan Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika salah seorang dari putri Nabi Syuaib datang memanggil dia ke rumahnya. Ternyata di sana bukan
diberi sesuai dengan kebutuhan yang kita lihat. Dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh keamanan. Tapi di luar dugaan, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang lebih dari ekspektasi dia. Dia mengatakan, anak ini mengatakan, ya abati istajir, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ya Allah, ya wahai bapakku, jadikan dia pekerja. Sesungguhnya yang baik jadi pekerja itu adalah orang yang kuat lagi amanah. Dan perempuan ini tahu bahwa yang membantu dia tadi itu adalah orang yang jujur. Perjalanannya dari tempat Nabi Musa ke rumahnya itu kelihatan betul bahwa ini adalah laki-laki jujur, laki-laki yang bisa dipercaya. Kenapa? Menurut riwayat, ketika Nabi Musa berjalan, perempuan ini di depan, karena tidak mungkin Nabi Musa di depan, karena dia tidak lihat jalan. Lalu Nabi Musa mengatakan, wah bahaya ya, kau ya ada di orang, pahita mana ngero. Lalu dia mengatakan, wahai perempuan, bagus kalau kamu di belakang, saya di depan. Ya, kasih kode saja, kalau belok kanan kasih kanan, kalau kiri kasih kiri. Seperti itu. Ya. Dan ini dibaca oleh perempuan ini, bahwa ini orang laki-laki baik, bukan laki-laki urakan, bukan laki-laki yang memang senang melihat perempuan, tidak. Nah, ketika sampai di rumah Nabi Syuaib, dia menjelaskan keadaannya, bahwa dia keluar dari Mesir karena mau ditangkap. Lalu diberikan penjelasan untuk menenangkan dirinya bahwa najauta minal qawmi dhalimin. Ya. Sudah, kalau begitu kamu sudah bebas sekarang. Kamu aman dari orang zalim. Lalu kemudian ada tambahan. Inni uridu an unkihaka bi ihdabnatayya. Saya mau menikahkan kamu dengan salah seorang dari dua putriku ini. Coba. Yang kalau kita yang dibutuhkan Nabi Musa itu cuma makan minum. Makan minum. Ini tidak, dikasih istri, kasih kawin. Meskipun ada kompensasinya. Ya, orang yang bekerja itu ya, harus ada yang dia berikan. Nah, sehingga ketika dia diminta, disampaikan bahwa saya mau menikahkan kamu dengan salah seorang putriku dengan mahar, ya, maharnya samaniyah hijaj, 8 kali haji. Kasih sampai kasih tahun haji, berarti 8 tahun kau kerja di sini. Fa in atmamta asyran fa min indik. Tapi kalau kau pak genai 10 tahun, iko mana? Ternyata Nabi Musa memilih yang 10. Ini juga tanda bahwa ini orang baik. Kalau kita ya, bekerja 8 tahun, bagaimana kalau 5 mau? Ini tidak dikasih. 8 tahun kerja, kalau mau kasih cukup 10 itu terserah kan. Ya, Nabi Musa mengatakan, yang mana saja yang saya lakukan nanti, ya itu sudah jadi kesepakatan itu, dan Nabi Musa melaksanakan yang 10. Nah, kesalahan sebagian orang di dalam melihat dan menjadikan sebagai kriteria pemimpin adalah seperti yang dilakukan oleh kaum sesudah Nabi Musa. Disebut dalam surah Al-Baqarah bahwa ada kaum
dari Bani Israel sesudah Nabi Musa itu meminta pemimpin kepada nabinya, tunjukkan kami satu pemimpin untuk memimpin kami perang. Diingatkan, jangan sampai ditunjukkan pemimpin perang lah, kau tidak perang. Bagaimana mungkin saya tidak perang? Kami sudah diusir dari negeri kami, anak-anak kami diusir dari negeri. Sehingga diberikan pemimpin. Nabinya mengatakan sesungguhnya Allah memilih pemimpinmu itu ini. Tapi apa kata mereka? Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min. Bagaimana mungkin dia bisa jadi pemimpin kami, bisa jadi raja kami, padahal kami yang lebih layak jadi raja, jadi pemimpin. Alena min lau, di sana dia menolak. Ya. Apa alasannya? Walam yu'tasa'atan minal mal. Dia tidak diberi harta yang banyak. Itu ukuran dia. Ukuran mereka bahwa pemimpin yang baik itu adalah yang punya harta, yang kaya, yang bisa membagi-bagikan kepada semua orang. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan ini disampaikan oleh nabinya kepada pengikutnya bahwa sesungguhnya pilihan Allah Subhanahu wa taala untukmu ini karena dia punya kelebihan. Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basqatan fil ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah memilih dia untukmu karena dia punya kelebihan pada ilmu dan jism, tubuh. Yang tadi dalam ayat di surah Al-Qasas itu tentang Nabi Musa, qawi dan percaya. Kuat lagi bisa dipercaya. Di sini kuat lagi cerdas, punya ilmu. Dan begitu yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wajib Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita semua insyaallah tahu. Siddiq, jujur, benar, amanah, fatanah, tabligh. Yang lawannya adalah kadzib, suka berdusta. Siddiq itu lawannya kadzib. Amanah, bisa dipercaya, lawannya khianah, suka berkhianat. Fatanah, cerdas, lawannya baladah, balid, safah, bodoh. Tabligh, menyampaikan, yang saya selalu mengatakan bahwa transparansi, terbuka. Orang semua bisa melihat apa yang akan dia lakukan, bagaimana ketika dia melakukan, apa yang dia janjikan, apa yang dia sudah lakukan dan sebagainya. Lawannya apa? Kitman, suka menyembunyikan. Yang ada adalah, yang banyak yang kita saksikan adalah yang seharusnya disembunyikan dinampakkan, yang seharusnya dinampakkan disembunyikan. Tidak bisa dipercaya. Nah, kemudian yang juga sering saya sampaikan bahwa siapapun yang kita jagokan dari 3 pasangan calon ini, ya, angkatlah jagoan masing-masing.
sampaikanlah, sebutlah kebaikan-kebaikannya tanpa menjatuhkan, menghinakan, apalagi memfitnah. Sebab kalau kita menyebut keburukan dari orang yang tidak kita pilih, misalnya dari ketiga ini kita memilih salah satunya, lalu kita menganggap inilah yang paling baik, oh yang ini baik belena. Ya, kemudian menyampaikan sesuatu, dikirim sebanyak-banyaknya. Padahal apa yang kita sampaikan itu tidak benar. Tujuh lagi, salah. Ya. Maksudnya bagaimana? Benar saja yang kita sampaikan itu berdosa. Gibah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabat, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa yang disebut dengan ghibah itu? Lalu sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Lalu Nabi menjelaskan, ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Ya, sebutanmu terhadap saudaramu yang dia tidak suka. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang kita lakukan, yang dia tidak senang, yang dia tidak suka, itu ghibah. Lalu ada sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimana kalau yang saya sebut itu ada pada dirinya? Maka komentar. Kata Nabi, kalau apa yang kamu katakan itu ada pada dirinya, itulah ghibah. Ini adalah dia ghibah. Kalau apa yang kamu sebutkan itu tidak ada pada dirinya, berarti itu fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Nah, sehingga bagaimana kita menyikapi ini? Ya, sebutlah yang baik-baik dari apa yang kita mau, ya, yang kita mau dari pasangan yang kita pilih. Mudah-mudahan dengan menyebut kebaikan-kebaikannya orang dengar, ya, orang tertarik, simpati dan sebagainya, akhirnya berubah pilihan. Dan itu bisa kita lihat, itu bisa kita saksikan, bisa kita sampaikan kepada semua orang bahwa di antara 3 pasang calon ini hanya ada satu yang terbaik. Ya, hanya ada satu yang terbaik. Dan bisa dipastikan dari ketiga pasang calon ini hanya ada satu yang keburukannya sangat sedikit. Bisa. Dengan menawati kupawul. Sabanakan naka undang-undang. Ya. Tapi tais semana. Ya. Insya Allah di Nurut Tijarah ini tidak berubah. Ya. Satu yang pilih. Waktu telu Nabi batal. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika orang menganggap bahwa yang pasti menang adalah yang kaya, yang banyak hartanya, itu tidak mungkin. Belum tentu. Ya, belum tentu. Yang suka bagi-bagi, suka. Ya, kalau kita melihat bahwa ini money politik, ya. Oh, itu dari dulu sudah ada itu. Dari dulu sudah ada yang begini. Ada satu ayat, meskipun ini bertalian dengan keadaan orang Quraisy, ya, ketika mereka kalah dari perang Badar, ya, mereka kalah total di perang Badar, padahal senjatanya lengkap, ya, pasukannya banyak, tapi kalah di perang Badar. Bahkan pemimpinnya terbunuh. Nah, ketika itu Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal masih
kafir. Ketika kembali dari peperangan, mengatakan kepada kaumnya bahwa semua perbendaharaan yang masih tersisa itu mau ditambah untuk menghadapi orang-orang ya pengikut Muhammad berikutnya, untuk memberi ya menguatkan amunisi kita untuk menghadapi mereka. Lalu orang-orang yang tadinya ikut ya, karena diberikan supaya kita bisa menang, kita membalas kekalahan ini ya, membalas apa yang meninggal atau yang mati dari kita. Kita akan memperlakukan mereka sama, sehingga mereka menyumbang semua, padahal untuk kekafiran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkalian dengan ini dalam surah Al-Anfal. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu 'an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu 'alaihim hasrah thumma yughlabun. Sesungguhnya orang-orang kafir menginfakkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk mencegah, menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfiqunaha, dan mereka akan terus menginfakkan harta mereka untuk melakukan itu. Tsumma takunu 'alaihim hasrah. Kemudian mereka pada ujungnya pasti menyesal. Tsumma yughlabun, dan mereka pasti akan kalah. Walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun, dan kata Allah Subhanahu wa taala menutup ayatnya dengan mengatakan orang-orang kafir itu akan dikumpulkan, dibangkitkan nanti di neraka jahanam. Wal iyadu billahi min dzalik. Sehingga jamaah sekalian yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah tahu bahwa ada salah satu dari mereka yang harus kita pilih lalu tidak kita pilih, ada salah satu dari mereka yang berhak untuk kita berikan ya amanah kepadanya, untuk mengemban amanah supaya agama kita ke depan lebih baik, negara kita bisa lebih baik, lalu kita tidak memilih itu, madosa ya. Jangan-jangan kita masuk nanti ila jahannama yuhsyarun, naudzubillah, tsumma naudzubillahi min dzalik. Maka berikanlah bantuan kita kepada orang yang kita yakin bahwa inilah yang bisa membawa keamanan buat kita, inilah yang bisa mendatangkan ketentraman buat kita, dan kita bisa melihat orangnya, kita bisa melihat orang. Semoga apa yang kita sampaikan ini menjadi pendorong buat kita untuk senantiasa berbuat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa ada satu doa yang seharusnya kita munajatkan, bukan hanya dari sekarang, dari dulu-dulu ya. Allahumma la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan pemimpin bagi kami karena kesalahan kami, orang-orang yang tidak takut kepadamu dalam memimpin kami dan tidak merahmati dan menyayangi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pemimpin yang jujur, amanah, cerdas, dan tabligh ya, bisa memberikan kebahagiaan baik di dunia, terlebih-lebih lagi di hari akhirat kelak. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sebelum kita tutup, kembali kami mengajak seluruh jamaah untuk mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal baik mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dan menyinari kuburan mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya kelak di hari akhirat bersama dengan kita semua di surganya. Dan kepada saudara dan saudari kita yang masih diuji dengan apapun bentuk ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk penyakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan dan kesabaran kepada mereka dan kepada keluarga mereka di dalam menghadapi ujian penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya, dan semoga kesembuhannya digunakan untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimal kemampuannya. Dan kepada kita semua yang masih diberi kesehatan, kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita meyakini bahwa kehidupan dan kesehatan inilah nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan berakhir, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mencabutnya, kita tidak akan mampu lagi untuk berbuat. Maka ketika nikmat itu masih ada, gunakanlah dengan sebaik-baiknya sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi kekuatan dan kemampuan untuk menggunakan semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada jalan yang diridainya. Dan kepada seluruh jamaah yang masih memberikan bantuannya pada rehab masjid kita ini, dan kepada seluruh tempat-tempat yang membutuhkan bantuan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda, baik di dunia terlebih-lebih lagi dari hari akhirat kelak. Dan kepada saudara-saudari kita yang melaksanakan ibadah umrah, kita mendoakan mereka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima umrah mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan dan dosa mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggantikan segala pengeluaran atau ongkos yang mereka keluarkan. Allahumma amin. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilina wal faizin, wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.